Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul itu Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Dan kelompok 3 itu beranggotakan Sriyanti, Afwa Mumtazah Ramadan Arsyad, Ita Purnamasari, Ayu Rizky Safitri, Masito, Intan Febiana, dan salah satu. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah latar belakang dari makalah kami, yaitu model sistem umum dan 8 unsur lingkungan digunakan untuk menganalisis organisasi serta interaksinya dengan lingkungan eksternal. Integrasi keduanya menjadi dasar manajemen rantai supply. Keunggulan kompetitif tidak hanya berasal dari sumber daya fisik, tapi juga dari sumber daya virtual seperti informasi. Michel Porter memperkenalkan konsep value chain dan value system sebagai strategi untuk menciptakan nilai. Sumber daya informasi itu meliputi perangkat keras, perangkat lunak, tenaga ahli, dan data. Informasi harus relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap. Perencanaan strategis sistem informasi menjadi tanggung jawab penting Chief Information Officer atau CEO agar mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, selanjutnya materi yang kedua itu pembahasan. Pembahasan itu yang pertama ada perusahaan dan lingkungan. Perusahaan itu dituntut untuk inovatif dan efisien di era digital. Sistem informasi berperan penting dalam mempercepat proses bisnis, meningkatkan akurasi data, dan mendukung pengambilan keputusan, sehingga memberikan keunggulan kompetitif. Sedangkan sistem informasi manajemen lingkungan itu membantu merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan organisasi, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal dan adaptif dalam persaingan. Nah, selanjutnya itu ada materi yang kedua, tantangan dari pesaing global. Perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk pasar, negara, dan budaya dengan perusahaan induk dan anak perusahaan yang tersebar geografis. MNC menghadapi pesaing global termasuk profesional yang bersaing untuk pekerjaan di negara tuan rumah. Alasan utama outsourcing adalah ekonomi. Namun ada kelemahan seperti perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satu solusi adalah yaitu mengakuisisi perusahaan outsource asing. MNC itu harus mampu mengelola operasi lintas negara secara terintegrasi untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi. Manfaatnya termasuk fleksibilitas, respon cepat terhadap perubahan, berbagi pengetahuan, efisiensi biaya, dan pemenuhan kebutuhan pasar. Oke, kita lanjut ke tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Ada beberapa tantangan. Yang pertama itu kendala politis. Beberapa negara membatasi akses ke jaringan cepat karena infrastruktur telekomunikasi dikelola pemerintah bukan swasta. Yang kedua itu rintangan budaya dan komunikasi. Perbedaan budaya memengaruhi penggunaan teknologi antarmuka. GIS harus seragam dan mengandalkan ikon agar bisa digunakan lintas bahasa. Yang ketiga itu pembatasan perangkat keras. Negara tertentu hanya mengizinkan penggunaan perangkat lokal sehingga membatasi pilihan teknologi GIS. Yang keempat itu pembatasan pemrosesan data. Beberapa negara mewajibkan data diproses di dalam negeri, tidak boleh dikirim ke luar negeri. Yang kelima itu ada pembatasan komunikasi data. Transmisi data antar negara sering dibatasi oleh aturan keamanan dan hukum. Dan yang terakhir itu masalah teknologi, seperti listrik yang tidak stabil, koneksi lambat, dan pembajakan perangkat lunak menjadi hambatan teknis GIS. Nah, yang terakhir itu mengendalikan sistem informasi manajemen ketika terjadi sesuatu yang tidak aman. Mengapa sistem informasi tidak aman? Sistem informasi menjadi rentan karena kompleksitasnya yang sulit diaudit dan diawasi, serta karena perubahan data yang tidak terlihat langsung ketika ditangani oleh teknisi yang tidak berintegritas,
Sistem bisa menjadi tidak aman meskipun peluang musibah lebih kecil dibandingkan sistem manual. Dampaknya lebih besar, akses terbuka dan ancaman hacker serta virus juga menambah risiko. Terus faktor utama keamanan, tiga faktor utama yang memengaruhi keamanan sistem adalah musibah yang dapat merusak perangkat keras dan data, keamanan untuk melindungi sistem dari akses tidak sah, dan kesalahan administratif seperti input atau program yang salah. Terus pengendalian sistem informasi dibagi menjadi pengendalian umum dan aplikasi. Pengendalian meliputi perlindungan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, serta data dan jaringan. Pengendalian aplikasi memastikan input, pemrosesan, dan output data aman dan akurat. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan entitas bisnis yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuannya, baik dalam hal keuntungan maupun pelayanan. Sistem informasi manajemen memainkan peran penting dalam mendukung tujuan ini dengan mengelola data dan proses internal perusahaan. Dalam konteks global, perusahaan menghadapi tantangan besar seperti perbedaan teknologi dan regulasi antar negara, ancaman keamanan siber, serta kompleksitas integrasi sistem yang melintasi batas negara. Untuk tetap bersaing, perusahaan harus memanfaatkan teknologi dengan cermat, mengelola big data, dan menjaga efisiensi operasional. Penggunaan sistem informasi yang tepat dan perencanaan yang matang akan membantu perusahaan mengurangi risiko dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.